Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, pepatah lama mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan saya Reski Ekasari, saya adalah seorang blogger dan content writer dengan pengalaman lebih dari 5 tahun. Senang sekali saya dapat berjumpa dengan teman-teman sekalian pada ruang Zoom kali ini. Saya harap teman-teman semuanya pada semangat ya, semangat, semangat. Ya, duduk pada posisi paling nyaman untuk teman-teman dan siapkan catatan dan pena untuk mencatat poin-poin penting materi kita pada kali ini ya teman-teman semuanya. Saya izin share screen dulu ya teman-teman. Nah, ini dia materi kita pada pagi hari ini ya teman-teman. Judulnya adalah tips menulis artikel SEO. Sebelumnya tentu teman-teman agak bingung nih. Mungkin ada yang baru pertama kali dengar, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang udah tahu artikel SEO. Nah, mari kita bedah satu-satu ya. Apa itu artikel SEO? Nah, kalau berbicara tentang artikel SEO, ini ada dua kata ya teman-teman, artikel dan SEO. Kalau artikel itu adalah karya tulis lengkap yang disusun secara komprehensif dari pembuka dan penutup. Nah, itulah artikel. Artikel ini bisa dikatakan bagian dari karya tulis, di mana karya tulis ini ada banyak macam ya teman-teman. Ada esai, ada opini, kemudian ada artikel. Nah, kemudian apa itu SEO? SEO itu singkatan dari Search Engine Optimization ya teman-teman, di mana SEO ini merupakan sebuah proses optimasi website agar mudah ditemukan di search engine atau mesin pencari. Nah, kalau kita gabung artikel SEO ini apa? Akan memperoleh sebuah arti atau penjelasan sederhana seperti berikut ini ya. Sebuah tulisan yang dibuat untuk tujuan mendapatkan trafik melalui pencarian organik di search engine. Jadi, artikel ini punya tujuan agar bisa mendapat ranking di mesin pencari. Nah, teman-teman mungkin biasanya kan suka searching nih di Google ya. Misalnya cara membuat bakso, teman-teman lagi pengen banget bikin bakso ya, tapi nggak tahu bagaimana cara membuatnya. Nah, biasanya teman-teman membuka yang namanya Google. Nah, Google ini akan menampilkan artikel-artikel SEO, artikel-artikel terbaik yang telah ditulis secara lengkap. Nanti kita bahas lagi ya. Ini kalau pengertian secara sederhananya. Intinya tujuannya adalah mendapatkan traffic atau mendapatkan kunjungan di mesin pencari. Kemudian artikel SEO ini ada banyak sekali manfaatnya teman-teman, terutama bagi teman-teman yang punya bisnis atau mungkin sedang punya ide bisnis. Nah, kalau teman-teman sudah punya ide bisnis, usahakan teman-teman bikin sebuah website dan diisi dengan artikel SEO. Apa itu artikel SEO? Pertama, meningkatkan traffic website manfaatnya yang pertama. Jadi, setiap artikel yang teman-teman tulis nanti akan ada dibaca oleh banyak orang yang masuk ke website teman-teman. Kemudian memperoleh peringkat website di mesin pencari. Nah, tentu setelah melakukan optimasi artikel, nanti artikel teman-teman naik di mesin pencarian Google. Teman-teman ketik misalnya cara membuat bakso. Kalau teman-teman menulis dengan kaidah SEO, nanti dia akan naik di halaman pertama. Nah, nanti ada ranking-rankingnya. Kemudian meningkatkan brand awareness. Nah, ini maksudnya ketika teman-teman punya bisnis misalnya, bisnis teman-teman ini bisa dikenal oleh banyak orang, bisa dikenal oleh banyak sekali calon pembeli. Jadi calon pembeli itu
udah kenal sama brand atau nama bisnis teman-teman. Jadi kalau mereka misal ya, kalau kita brand sepatu, kita ingatnya apa? Nike ya. Kemudian brand skincare katakanlah Scarlett dan lain sebagainya. Karena itu brand awareness tadi biar orang kenal dengan produk atau brand kita. Kemudian meningkatkan penjualan. Nah, ini tentu sekali ya teman-teman ketika artikel yang telah ditulis itu masuk di halaman pertama Google katakanlah, nanti calon pengunjung atau calon pembeli masuk ke dalam website teman-teman. Nah, itu akan meningkatkan penjualan ketika si pengunjung ini tertarik membeli produk dari teman-teman. Nah, kalau nulis artikel itu ringkas sekali, tidak usah teman-teman terlalu dipusingkan. Yang penting teman-teman tahu dulu langkah-langkahnya ini bagaimana. Tinggal teman-teman eksekusi dan pahami cara membuat artikel SEO-nya. Di sini ada 3 tahapan sederhana yang saya bedah ya. Yang pertama ada riset keyword, kemudian yang kedua adalah menulis artikel, kemudian yang ketiga adalah menerbitkan artikel atau terbitkan ya. Ini ringkasnya. Apa aja nih? Apa riset keyword nih? Nah, kita bahas ya satu-satu. Nah, riset keyword ini adalah suatu metode untuk mencari tahu kata-kata atau frasa yang digunakan pengunjung untuk mencari informasi di search engine. Jadi, kita ingin mengetahui kata-kata apa yang akan diketikkan si pengunjung untuk menemukan website atau artikel kita. Nah, mungkin teman-teman masih ingat ya waktu zamannya tren minyak goreng langka atau lagi mahal banget waktu itu. Nah, di sini kita akan mencari tahu keyword apa yang banyak dicari orang dari si topik minyak goreng ini ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa menggunakan tools riset keyword dari Google Trends. Ini linknya trendsgoogle.co.id. Nanti teman-teman bisa mengetikkan topik yang ingin dicari. Nah, ketik minyak goreng. Kemudian di setting Indonesia. Ini bisa disetting secara real time ya, bisa 7 hari terakhir, 24 jam terakhir, atau 1 bulan, 1 tahun juga. Ini bisa. Nanti akan tampil minat seiring waktunya. Nah, wah ternyata memang lagi naik pencarian minyak goreng ini. Kemudian teman-teman scroll ke bawah saat menggunakan Google Trends ini, nanti di bawahnya itu akan ada query terkait. Keyword-keyword yang akan menunjukkan tren si minyak goreng ini. Kata kunci apa yang sering digunakan oleh orang saat mencari topik minyak goreng di Google. Nah, ini teman-teman. Ada Kemendak jual minyak goreng meningkat sangat pesat. Nah, artinya sangat banyak orang yang mencari kata kunci ini. Kemudian ada ibas minyak goreng, 415 juta liter minyak goreng, dan lain sebagainya. Google Trends ini biasanya digunakan oleh teman-teman saya, pemain blogger di topik artikel berita. Nah, biasanya kalau mau membahas tentang artikel berita, dia mencari topik yang fresh. Nah, topik-topik yang fresh itu bisa teman-teman temui melalui Google Trends ini. Namun di sini tidak ada detail khusus berapa jumlah pencariannya. Nah, ketika teman-teman pengen tahu detail khusus, bisa menggunakan yang namanya keyword generator dari Ahrefs ini. Kalau Ahrefs ini dia tidak bisa real time, tapi dia mengumpulkan jumlah pencarian dalam kurun waktu, misal dalam kurun waktu 6 hari atau 16 jam, ataupun dalam kurun waktu 1 bulan, tergantung dari si tools-nya ini mengumpulkan jumlah kunjungannya. Jadi tidak bisa real time kayak Google Trends. Nah, misal saya ingin mencari jasa sedot WC. Nah, mungkin teman-teman punya ide apa? Konveksi Surabaya atau apa? Catering Palembang dan lain sebagainya. Nah,
ide-ide bisnis ini teman-teman bikin sebuah website di mana websitenya ini diisi sebuah artikel SEO. Ini saya contohkan jasa sedot WC. Misal, saya orang Jakarta punya bisnis jasa sedot WC Jakarta. Coba cari kata kunci apa yang bisa menemukan bisnis milik saya ini. Nah, jasa sedot WC Jakarta. Wah, ternyata ada 700 pencarian dalam kurun waktu 1 bulan. Ini sangat legit ya, sangat mantap kalau website bisnis teman-teman masuk di mesin pencarian Google. Namun kalau di Ahrefs ini dia punya keterbatasan hanya melihat volume pencarian. Tidak bisa melihat CPC. Kalau CPC itu adalah biaya setiap kali orang klik sebuah kata kunci. Itu biasanya untuk para advertiser ya. Orang-orang yang mengiklan di website. Tapi kalau untuk sekedar untuk artikel SEO ini dengan volume saja sudah cukup. Nah, ada tools lain untuk mencari kata kunci. Nah, ini yang saya contohkan tadi, cara membuat bakso ya. Ketika teman-teman pengen banget bikin bakso, nggak tahu resepnya, kemudian mau nanya ke tetangga atau nanya ke saudara juga mereka nggak ngerti kan. Nah, teman-teman bisa berselancar di Google. Ketik di kolom pencariannya, cara membuat bakso, misal enter. Di sini akan menampilkan jumlah pencarian. Kemudian di samping kanannya ini akan menambahkan related keyword atau keyword yang berkaitan dengan kata kunci utama yang teman-teman ketik. Nah, kok punya saya ada tampilan seperti volume ini dan sidebar ini. Nah, ini saya menggunakan ekstensi tambahannya browser Chrome. Namanya What's My Search. Nanti kita bedah satu-satu ya teman-teman di praktek nantinya. Nah, kalau di praktek nanti saya ajarin cara untuk menginstal ekstensinya. Nanti saya ajarkan teori-teorinya dulu ya, teman-teman sabar. Nah, dengan What's My Search ini, teman-teman juga bisa mengetahui berapa sih jumlah pencarian suatu kata kunci. Nah, seperti cara membuat bakso, ternyata ada 27.000 orang mencari, ini 27.000 pencarian ya, bisa orang atau 27.000 kali pencarian dalam kurun waktu 1 bulan. Ini tentu sangat besar ya pencariannya. Nah, selain 3 tools gratis yang saya sebutkan tadi, ada beberapa tools lainnya, baik gratis dan berbayar, seperti Google Keyword Planner, ada Google Search. Google Search ini gratis ya, kita bisa cari tahu kata kunci apa saja, cuman terbatas pada kata kuncinya saja, jumlah kunjungannya kita kurang mengetahui berapa detailnya. Kemudian Uber Suggest ini punya batasan, cuma 3 kali dalam sehari gratisnya. Kalau pengen 5 kali dan seterusnya itu harus berbayar ya teman-teman. Ahrefs ini tadi ada yang gratis yang saya contohkan tadi, kemudian ada yang pro atau yang berbayar. Yang berbayar ini lebih komprehensif, lebih banyak lagi fitur-fitur yang akan diperoleh. Kalau Semrush ini juga pro atau berbayar. Dia tidak ada versi gratis. Kalau versi gratisnya hanya menampilkan cuplikan ya. Pelit lah pokoknya Semrush ini. Kemudian ada keyword.io, ini juga ada 2 versi, ada yang gratis dengan versi berbayar. Kalau versi gratis kita hanya bisa melihat kata kunci, tidak bisa melihat jumlah pencarian dan matriks lainnya. Kalau berbayar dia tentu full fitur. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan kata kunci, kemudian teman-teman akan melanjutkan dengan tahapan membuat artikel. Ingat, artikel tidak bisa mengetik dengan sendirinya. Ambil laptopmu, mari menulis bersamaku. Ya. Nah, saat menulis sebuah artikel, untuk teman-teman yang mungkin ada yang ingin menjadi content writer juga nantinya. Nah, ini poin-poin penting yang perlu teman-teman catat ya. Yang pertama itu judul. Judul itu kalau panduan dari saya
biasanya menargetkan itu maksimal 60 karakter saja, teman-teman. Kenapa hanya 60 karakter? Nanti kalau lebih atau kepanjangan, nanti si Google itu akan memotong judul teman-teman. Nanti akan ada titik-titik-titik. Nah, itu artinya judulnya kepanjangan. Kurang enak dibaca karena terkesan belum selesai judulnya. Nah, usahakan menggunakan 60 karakter ini singkat, padat, dan menarik untuk diklik. Nah, tapi nggak boleh clickbait ya. Kemudian meta deskripsi. Meta deskripsi ini seperti cuplikan di bawah judul saat kita mencari suatu informasi. Ini juga ada batasannya karena kalau berlebihan nanti dia akan sama kayak judul, akan dipotong oleh Google dan dikasih titik-titik-titik. Kemudian ada subjudul dan subheading. Ini apa? Nah, kalau subjudul atau subheading ini sama kayak buku ya, teman-teman. Kalau buku, mungkin teman-teman ada yang hobi baca buku di sini. Ya, semoga di sini orang-orangnya hobi baca buku ya. Nah, biasanya di buku itu teman-teman ada yang namanya judul kan. Di dalam judul itu ada apa? Ada bab-babnya. Nah, ada bab 1, bab 2, bab 3. Nah, itu mempermudah orang membacanya. Bayangkan kalau buku itu dari halaman 1 sampai halaman 300 misalnya tidak punya bab-bab. Kita akan kebingungan saat ingin membaca kembali, mencari poin-poin penting. Begitu juga dengan artikel. Artikel ini ada yang namanya subjudul atau subheading ya. Ada judul, kemudian dibagi per sub-sub-sub. Nah, ini gunanya apa? Untuk mempermudah si pengunjung saat mencari informasinya. Biar tidak cepat lelah, karena dia ingin mencari ke subheading yang pengen ia ketahui atau informasi yang pengen dia baca. Karena apa ya namanya psikologinya manusia, apalagi orang Indonesia itu terkenal dengan yang namanya mager baca. Nah, siapa di sini mager baca? Nah, biasanya orang akan mencari langsung ke informasi yang pengen ia baca aja. Sudah dapat, dah kabur. Nah, kemudian tulislah dalam bentuk paragraf pendek atau 2 sampai 4 baris saja. Ini sama ya. Karena psikologinya manusia atau orang pembaca, dia akan cepat lelah membaca tulisan yang dari baris 1 sampai ke baris paling bawah, paragraf penutup, tanpa adanya ini, apa namanya, jarak-jarak. Paragrafnya hanya 1, tapi barisnya 20 misal. Itu bikin mata cepat lelah, bosan, dan nggak mood mau bacanya. Jadi pengunjung akan kabur untuk mencari artikel lain. Nah, usahakan bikin paragraf yang pendek-pendek. Kemudian internal dan eksternal link. Sama ini, kalau internal itu seperti jembatan ya teman-teman. Eksternal link ini, ya, internal dan eksternal link. Seperti jembatan antara artikel satu dengan artikel yang lain. Misal ada yang berkaitan nih, cara membuat bakso nih. Ternyata ada berkaitan dengan cara membuat bakso ayam misalnya. Artikel lainnya lebih detail. Atau tempat makan bakso misalnya. Nah, ini juga berkaitan kan? Nah, ini bisa jembatan bagi si pembaca. Ternyata dia mager nih bikin bakso, pengen makan aja langsung. Nah, dia bisa mengklik artikel tersebut. Kemudian external link ini seperti sumber ya. Kita menyebutkan misalnya kita menyebutkan tentang data. 7 dari 10 orang Indonesia ternyata lebih menyukai bakso ayam ketimbang bakso sapi, misalnya diperoleh dari penelitian ini. Nah, nanti apa namanya? Di kata-kata di penelitian ABC ini nanti teman-teman kasih link menuju artikel yang teman-teman baca yang sebagai sumber dari artikel yang teman-teman tulis. Kemudian ada gambar. Nah, ini membuat pengunjung betah. Misal tempat makan bakso. Ada 10 tempat makan bakso di Jakarta. Pengunjung itu bosan kalau hanya tulisan saja. Tapi kalau ditambahkan gambar, misalnya tempat makan bakso Bu Reskia. Wah, gambarnya nih rame, misalnya baksonya melimpah misal di fotonya misal kan. Kemudian ada juga
bakso Bu Ella misalnya. Nanti ada ternyata menyediakan menu bakso dan mie ayam misalnya. Kemudian ada lagi dan lagi. Jadi gambar itu membuat pembaca jadi betah membaca artikel yang teman-teman buat. Kemudian infografis atau video ini opsional ya. Kalau pengen infonya lebih kaya bisa teman-teman tambahkan. Tapi kalau memang info artikelnya terbatas ya tidak perlu menambahkan ini up to date dan tidak plagiat. Nah, ini juga keterbaruan itu penting. Misal zaman dulu COVID masih up to date sekali. Kalau sekarang kan COVID sudah tidak ada lagi, jadi udah usang kalau teman-teman masih nulis tentang zamannya COVID. Tidak plagiat. Tidak plagiat ini artinya teman-teman harus menulis artikel dengan kata-kata teman-teman sendiri atau bisa dengan namanya parafrase, mengubah artikel sumber itu menjadi ke dalam tulisan kita. Kemudian cek typo. Nah, ini biasanya yang saya gunakan. Saya sering menggunakan Google Docs dari si Google ini. Teman-teman bisa buka, kemudian copy artikelnya. Nanti secara otomatis dia akan mengetahui, oh ternyata ada kata-kata yang typo, ada kata-kata yang tidak sesuai dengan KBBI misalnya. Begitu teman-teman untuk tips artikel yang berkualitas. Jadi artikel ini akan mempermudah dia masuk ke halaman pertamanya Google. Nah, itu kan secara kaidahnya tips cara artikel yang berkualitas ya, yang dari sisi pengunjung. Bagaimana kalau dari sisi Google? Bagaimana Google tahu bahwa artikel ini layak masuk halaman pertama? Bagaimana artikel paham dengan apa yang teman-teman tulis? Nah, inilah pentingnya riset keyword di awal tahapan tadi ya. Karena keyword tersebut harus teman-teman sebar di artikelnya. Nah, ini contohnya dari blog saya ya. Sebarkan keyword. Keyword itu ada di mana aja? Nah, di sini. Pertama ada di judul. Misal keywordnya itu judul penelitian ya. Ada di judul sini. Kemudian ada di meta description. Nah, ini meta description. Nah, ini kalau berlebihan dia akan titik-titik-titik ini tadi. Bisa juga oleh Google kita sudah menyediakan meta deskripsi tapi si Google mengubahnya sendiri. Itu juga bisa ya, teman-teman. Nah, meta deskripsi ada di keyword ada di meta description. Nah, di sini nih judul penelitian akan ditebalkan oleh si Google saat kita mengetikkan kata kunci judul penelitian di Google. Nah, ini. Kemudian ada keyword juga di URL. Nah, ini judul penelitian. Kemudian ada keyword juga di ALT image. Nah, misalnya kita pengen mengupload gambar tentang contoh judul penelitian. Itu kan gini ya formatnya. Contoh judul penelitian JPG. Saat teman-teman upload di website, itu dikasih ALT image-nya. Misal, judul penelitian. Nah, gini. Sebar keyword di konten. Nah, selanjutnya itu melakukan penyebaran keyword di konten. Misal di paragraf pertama, kemudian ada di subheading, kemudian ada di paragraf akhir. Jadi keyword-keyword itu teman-teman sebarkan di artikelnya ya. Nah, terakhir, terbitkan artikelmu sekarang. Nah, setelah kita udah capek-capek nih riset keyword, kemudian mencari sumber artikel, kemudian teman-teman menulis artikel, menyebarkan keyword, itu nggak ada gunanya kalau teman-teman belum terbitkan. Nah, ini tulisan yang baik adalah tulisan yang selesai. Jadi tidak perlu teman-teman harus sempurna, harus keren, harus ini, harus itu. Iya boleh, tapi di samping sempurna itu teman-teman harus menyelesaikan artikel sampai paragraf penutup kemudian diterbitkan. Nah, itu baru tulisan yang bagus. Sebelum terbit pastikan sudah cek settingannya.
Nah, ini ada 5 settingan yang sering orang lupakan. Kalau orang nerbitkan artikel nih, udah ditinggalinnya aja. Padahal ada beberapa hal yang perlu disetting dan sering kelupaan ya. Yang pertama itu ada judul dan meta description. Kemudian ada URL-nya, udah sesuai belum. Kemudian kategori dan tag. Kategorinya di apa, kemudian tag-nya apa gitu. Kemudian nama penulis. Mungkin website teman-teman ada banyak penulis nih. Nah, jangan sampai salah memberikan nama penulisnya. Kemudian fitur image atau gambar unggulan. Ini akan tampil di paling atas artikel teman-teman. Jangan sampai lupa untuk memasukkan fitur image ini ya. Nah, kalau semuanya sudah, teman-teman tinggal klik terbitkan. Akhirnya artikel teman-teman berhasil terbit di websitenya. Nah, tinggal tunggu. Google akan melakukan proses. Ada yang nama crawling, indexing, dan ranking. Jadi, harap bersabar. Robot Google-nya akan bekerja terlebih dahulu membaca artikel teman-teman. Kemudian kalau sudah sesuai dengan seleranya Google, udah bagus nih anggaplah. Nah, nanti si Google akan memberikan ranking kepada artikel yang teman-teman tulis. Nah, terima kasih, sudah cukup dulu materinya. Kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman sampaikan ya di kolom chat atau langsung bertanya pada Mbak moderator kita ya. Sekian dulu dari saya, semoga ada manfaatnya untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.